Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Ketemu lagi dengan saya, Heru Rianto, CGP Angkatan 9 Kabupaten Blora. Dengan pembimbing saya, Bapak Nuryanto sebagai fasilitator dan Ibu Nanik Maharani sebagai pengajar praktik. Pada kesempatan ini, saya akan membahas koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Peran saya sebagai guru penggerak dalam menciptakan budaya positif yaitu berusaha menjadi pihak yang bergerak, tergerak, dan menggerakkan dalam menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, merancang keyakinan kelas bersama peserta didik, mempraktekkan segitiga restitusi berdasarkan pemahaman saya tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Selanjutnya adalah keterkaitan budaya positif dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Budaya positif bersumber dari pemahaman tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, pendidikan dan kebudayaan. Kedua, kebudayaan itu dinamis. 3. Guru itu menuntun atau sebagai pamong. 4. Cipta, rasa, dan karsa. 5. Berpihak pada murid. Kaitan antara budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Salah satu faktor yang sangat mendukung terwujudnya budaya positif yaitu kemampuan guru penggerak untuk menyadari dan benar-benar mengaplikasikan nilai dan peran sebagai seorang guru penggerak. Lalu beralih ke kaitan antara budaya positif dengan visi guru penggerak. Visi seorang guru penggerak akan tercapai jika dilaksanakan secara terukur, konkret, sistematis, dan terencana, sehingga dibutuhkan suatu rancangan yang berlandaskan pada budaya positif. Berikut ini adalah konsep-konsep inti budaya positif antara lain. Yang pertama adalah disiplin positif. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar diri. Menurut dosen, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dari dua pendapat itu dapat disimpulkan bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Konsep inti yang kedua adalah teori kontrol. Di sini kita memahami bahwa perilaku buruk dilihat pada stimulus respon sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol menunjukkan bahwa semua perilaku mempunyai tujuan. Untuk lebih jelasnya, dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Teori inti yang ketiga adalah teori motivasi. Menurut Goosen, ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Dari ketiga motivasi ini yang harus ditanamkan dalam murid-murid adalah motivasi yang nomor 3. Karena dengan memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Teori inti yang keempat adalah hukuman dan penghargaan. Pada umumnya, orang menganggap hukuman itu menyakitkan, sedangkan penghargaan itu adalah hal yang menyenangkan. Untuk lebih jelasnya, bisa disimak pada tabel berikut ini. Posisi inti yang kelima yaitu 5 posisi kontrol dalam segitiga restitusi, yaitu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Posisi yang terbaik adalah manajer, karena manajer adalah di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya,
mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Konsep inti selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Menurut Abraham Maslow, kebutuhan dasar manusia antara lain yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kedua, cinta dan kasih sayang. Ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Dan yang kelima adalah kekuasaan. Konsep inti yang ketujuh adalah keyakinan kelas. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang harus disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Konsep inti yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jika dihubungkan teori kontrol, segitiga restitusi ini berkaitan antara langkah satu dengan yang lain. Segitiga restitusi merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat disebut segitiga jika salah satu langkahnya hilang dan tidak saling melengkapi. Hal-hal yang menarik dan di luar dugaan saya meliputi yang pertama tentang pendapat Alfikon yang menyatakan bahwa saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, sebenarnya kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih melakukannya. Hal ini sejalan dengan riset Alfikon yang lain. Penghargaan adalah hukuman bagi yang tidak mendapatkan penghargaan. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Pelajaran berharga lainnya setelah mempelajari modul ini adalah perubahan cara berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Salah satunya adalah perubahan paradigma berpikir tentang teori kontrol. Sebelumnya, saya memahami tentang teori stimulus respon. Pada akhirnya, saya menyadari bahwa teori kontrol lah yang paling berpengaruh terhadap kehidupan siswa. Dan hal yang berkesan dalam teori kontrol adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dan semua perilaku memiliki tujuan. Perubahan lain setelah mempelajari modul ini adalah perubahan pola pikir tentang penghargaan efektif. Jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Inilah hasil riset dari Alfikon. Pengalaman yang dialami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Salah satunya yang ditampilkan dalam demonstrasi konseptual yaitu menerapkan segitiga restitusi berkaitan dengan penyusunan keyakinan kelas dan tantangan yang dihadapi terkait penerapan keyakinan kelas di atas. Perlu adanya rencana tindak lanjut sebagai berikut. 1. Melakukan pembiasaan dalam penerapan keyakinan kelas di awal-awal pertemuan. Yang kedua, membuka ruang komunikasi dengan peserta didik untuk mengakomodasi kebutuhannya. Ketiga, membiasakan diri untuk mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Yang keempat, melakukan penanganan permasalahan peserta didik dengan segitiga restitusi. Setelah membuat kesepakatan kelas bersama peserta didik yang pada akhirnya akan diarahkan menjadi keyakinan kelas, ada hal-hal yang sudah baik dan ada hal-hal yang harus diperbaiki. Di mana hal yang sudah baik adalah yang pertama, membuat kesepakatan kelas bersama peserta didik yang akan diarahkan
arahkan menjadi keyakinan kelas. Yang kedua, sudah mulai menerapkan segitiga restitusi. Sedangkan hal-hal yang harus diperbaiki adalah yang pertama, memperjelas batasan antara hukuman dan konsekuensi. Yang kedua, membatasi memberi penghargaan dan sebisa mungkin menumbuhkan motivasi internal pada peserta didik. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi yang sering saya pakai berdasarkan hasil survei peserta didik, saya berada pada posisi teman dan pemantau. Pada posisi sebagai teman, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupaya hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau seseorang. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai adalah posisi manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seseorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi sewaktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka perlu kita mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Perasaan saya setelah mempraktekkan posisi sebagai manajer, yang pertama, merasa tertantang untuk menyelesaikan masalah perilaku peserta didik yang menyimpang tanpa membuat mereka merasa dihakimi atau tertekan. Yang kedua, merasa bangga melihat peserta didik bisa lebih bertanggung jawab dan menyadari kesalahannya. Yang ketiga, menjadi lebih bersemangat karena peserta didik lebih terbuka mengutarakan masalahnya dan perasaan mereka karena merasa bebas dari judgement. Pembahasan yang terakhir adalah, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkan? Sebelum mengikuti program guru penggerak, secara tidak sengaja sudah pernah mempraktekkan segitiga restitusi. Hanya saja belum selengkap praktek segitiga restitusi. Tahap segitiga restitusi yang pernah saya praktekkan juga tidak berurut, biasanya diawali dari menanyakan peraturan yang berlaku di kelas. Padahal segitiga restitusi memiliki 3 sisi, yaitu menyetabilkan identitas terlebih dahulu, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Demikianlah pembahasan materi koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.